Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kalimat dari Hegel untuk menunjukkan bahwa yang lebih penting itu akal kita. Poverty in itself does not make man into a rebel. A rebel is created only when there is joined to poverty a disposition of mind, an inner indignation against the rich, against society, against the government. Jadi dia ngasih contoh bahwa kuncinya ada di pikiran. Kemiskinan itu tidak membuat hidup kita kacau balau. Biasa saja miskin. Tapi kekacauan itu akan tercipta, terjadi saat kemiskinan itu diiringi a disposition of mind, sebuah gagasan, an inner indignation, tidak terima, protes, mengeluh tentang orang kaya, kepada orang kaya, kepada masyarakat, kepada pemerintah. Jadi yang lebih miskin dari kamu banyak, tapi kok kamu jungkir baliknya sampai segitunya? Mesti karena apa? Disposition of mind, pikiranmu. Wong yang ndak punya pacar banyak, kok kamu kayak satu-satunya orang di dunia yang jomblo. Apa yang membuat itu? Pikiranmu, disposition of mind. Makanya berpikir yang baik-baik sajalah, yang positif-positif saja. Yang ndak lulus-lulus kuliah juga banyak, bukan kamu satu-satunya. Jadi santai saja. Mikir yang enak-enak. Yang sering jadi sumber masalah itu pikiran kita. Pikiran kita sendiri. Jadi hati-hati dengan itu. Kondisi, makanya tadi dia bilang sejarah dia akan berjalan apa adanya. Tapi perhatikan di balik itu rohnya, kesadaran kita tentang itu. Itu lebih menentukan. Indonesia ini bisa kita sadari sebagai negara yang krisis luar biasa, bisa juga kita pandang sebagai negara yang sangat menyenangkan. Tergantung cara kita menanggapinya. Ya kita bisa milih. Ya krisis ya bisa saja, betapa krisisnya kita. Apalagi kalau lihat TV, baca berita-berita hoak itu, kita krisis luar biasa. Dipakai seneng-seneng juga bisa. Indonesia ini negara paling santai, tidak masalah, di level apapun santai, tenang aja. Tidak pernah punya target-target, yang penting bisa menikmati hidup. Kalau itu kan bisa. Katanya siapa krisis, coba lihat di luar, coba cek di dealer-dealer motor, dealer-dealer mobil itu. Ayo habis ini kita ngangkring, betapa bahagianya hidup kita. Ya kan? Jadi kuncinya ternyata di pikiran. Itu loh. Bukan di materi sejarahnya. Ayo kita atur pikiranmu, disposition of mind-nya. Jadi tanggapi secara positif apapun itu. Kalau ada masalah apa-apa, oh berarti ini saya disuruh berjuang ini. Saatnya saya berkembang, dialektika dengan masalah. Sehingga lahir produktivitas, lahir sintesis baru. Kan itu maunya Hegel. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu ada di pikiran. Ya, bukan di pegadaian. Oke, tinggal kamu geser sedikit pikiranmu, yang tadi galau luar biasa bisa jadi seneng luar biasa. Itu loh. Tidak punya pacar jangan dianggap itu kekurangan, anggap saja itu kesempatan untuk bebas. Loh, kan begitu. Cara mikirnya begitu. Tidak lulus-lulus anggap saja kesempatan untuk belajar lebih banyak. Jadi biar tidak galau. Iya, apa-apa kamu buat galau nanti stres. Oke, ini juga menurut saya bagus. Ada banyak kalimat bagus dari Hegel. Silahkan kamu googling sendiri kalau mau. Genuine tragedies in the world are not conflict between right and wrong.
They are conflict between two rights. Tragedi-tragedi nyata di dunia itu sebagian besar sebenarnya bukan konflik antara yang benar melawan yang salah, tapi adalah konflik antara dua kebenaran yang beda versi. Jadi bagi saya ini penting untuk hari ini kita sering tabrakan pendapat sama orang lain, terus masing-masing merasa benar. Masing-masing merasa benar itu tidak masalah. Mungkin memang dua-duanya benar. Jadi masalah ketika kemudian ingin menaklukkan yang lain, menunjukkan salahnya yang lain. Tidak, dua-duanya sama-sama benar. Problemnya tinggal bagaimana manage dua kebenaran ini. Aliran A punya kebenarannya sendiri, aliran B punya kebenarannya sendiri, dan kebetulan hidup di ruang dan waktu yang sama. Maka manajemen sosial lebih penting ditata. Kalau tidak begitu, yang lahir tragedi-tragedi. Jadi problem kita bukan mencari mana yang paling benar, tapi memanage kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling kita. Itu yang kita sering pontang-panting mengatasinya. Makanya sering saya bilang, mungkin problemnya bukan lagi epistemologis, mana benar, mana salah, tapi problem etik, aksiologis. Bagaimana kita mengedepankan etika. Makanya kemarin kita ngaji panjang lebar tentang taklim muta'alim, adabul bahsi wal munadhara, adabul ikhtilaf, karena mungkin lebih penting itunya. Aku benar di versiku, kamu juga benar di versimu. Maka bagaimana terus kita bergaul, bagaimana kita saling menghargai. Itu pesan utamanya Hegel. Kenapa? Karena tragedi dunia itu sebenarnya seringkali pertentangan antara dua kebenaran, hanya beda perspektif saja. Jadi cara melihatnya berbeda. Sehingga yang satu melahirkan gagasan A, yang satu melahirkan gagasan B. Yang satu ingin pemurnian sehingga lahir model beragama semacam itu. Yang satu ingin mempertahankan tradisi dalam kebenarannya sehingga lahir cara beragama yang berbeda. Dua-duanya punya argumen. Maka langkah selanjutnya adalah manajemen sosialnya. Bagaimana cara hidup bersama. Oke. Itu tadi yang saya bilang di awal. Only one man ever understood me, and he didn't understand me. Nah ini Hegel mengeluh, hanya ada satu orang yang pernah memahamiku, tapi dia pun tidak paham tentang aku. Ya, jadi tenang saja kalau tadi kalian tidak paham Hegel ngomong apa tuh. Wong Hegel sendiri ngomong tidak ada orang yang paham tentang aku. Termasuk saya yang ngomong mesti juga tidak paham kalau ketemu Hegel. Jadi ya tenang aja, kita semua tidak paham. Jadi Hegelnya sendiri bilang tidak ada orang yang paham, kita masih belajar tentang Hegel. Oke, ya karena memang jelimet. Nanti ada semacam tradisi di dunia filsafat, para pelajar filsafat itu, yang belajar filsafat itu merasa bangga luar biasa kalau bisa memahami Hegel. Karena memang detail pikirannya agak jelimet. Tapi ya santai saja, Hegel sendiri juga sudah tahu kalau kita tidak akan paham tentang pikirannya. Jadi kita nikmati saja. Atau kita ambil teorinya Hegel tadi, kita ambil hikmahnya saja. Oke. Paling tidak kita dapat beberapa kilasan wawasan tentang seperti itulah perjalanan sejarah. Minggu depan kita lanjutkan. Masih ada. Yo, ini tentang filsafat. The courage of the truth as the first condition is the first condition of philosophic study. Jadi syarat pertama bagi orang yang belajar filsafat adalah keberanian bertemu kebenaran. Kalau ada yang takut
bertemu kebenaran, takut kebenarannya yang selama ini diyakini digugat, digoyang, dikritik, ndak apa-apa, ndak belajar filsafat. Karena filsafat hanya untuk para pemberani. Ya, ndak gampang loh orang berani. Saya sering baca di WA, di Facebook ada orang, hati-hati loh belajar filsafat. Itu kan berarti mengerikan belajar filsafat itu. Jadi kamu harus hati-hati. Banyak orang takut. Nah, kalau kamu berani, bersyukurlah, berarti kamu termasuk para pemberani. Karena memang banyak yang pesen begitu. Padahal ya semua ilmu sebenarnya begitu. Kebenaran itu menakutkan bagi yang ingin status quo. Ingin bahwa ya ini sudah selesai hidupku, tidak boleh diowah-owahi lagi. Itu sesuatu yang baru dan benar jadi menakutkan. Dan kalau memang mental kita begitu ya memang tidak usah belajar filsafat. Kasihan nanti kamu gelisah terus. Karena kebenaranmu dipertanyakan terus. Jadilah pemberani kalau mau belajar filsafat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.